Halo Sobat Wardana, saya Cynthia di podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita mendatangi seorang narasumber. Nah, beliau ini merupakan ketua dari salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Belitung Timur. Halo kakak. Halo Cynthia, halo Sobat Wardana. Boleh kak perkenalkan diri kakak dan ceritakan sedikit kesibukan dan aktivitas kakak saat ini? Oke, halo Sobat Wardana, perkenalkan aku Bella dari Belitung Mengajar. Saat ini aktivitasnya nggak banyak sih. Baru-baru ini baru menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dan ya, yang tidak meninggalkan kesan sebagai insan pencipta, insan pengabdi yang bernafaskan Islam. Jadi selama Ramadan ini kegiatannya ya berbagi takjil di rumah, masak untuk suami dan keluarga, ya sih. Dan aktivitas saat ini yang lagi difokuskan untuk beberapa hari ke depan yaitu mengumpulkan para donatur untuk ikut serta dalam kegiatan belanja barang yatim duafa dan juga sedekah alat sholat untuk lansia. Gitu. Itu aktivitas yang lagi dilaksanain saat ini. Jadi siapa tahu dari sobat-sobat Wardana kan ada yang tergerak hatinya nih untuk ikut di kegiatan belanja barang yatim tadi atau ikut menjadi donatur di kegiatan sedekah alat sholat untuk para lansia yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Bagus kan? Ayo ikut. Baik kak, selanjutnya nih aku kepo dengan organisasi yang sedang kakak kelola saat ini. Boleh kak ceritakan perjalanan organisasi kakak dari mulai terbentuk sampai saat ini? Oke, dari mulai terbentuk ya. Agak panjang sih, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya organisasi ini nih terbentuk atas dasar kesadaran pribadi dan juga kesadaran teman-teman yang se-circle. Jadi organisasi ini nih udah cukup lama sih, dia berdiri dari tahun 2019 dan berdirinya itu tercetus emang karena kesadaran dari aku pribadi dan teman-teman. Jadi waktu itu di 2019 tuh kita tuh lagi gencar-gencarnya ikut kegiatan volunteer, terutama ke daerah-daerah pelosok. Waktu itu yang sering banget kita datangin tuh di daerah sekitar Jawa, yang kayak Sukabumi, Banten dan sebagainya. Itu kita fokus ke sana sebagai pengajar atau sebagai tim kesehatan. Nah dari situ ternyata orang-orang di daerah-daerah dalam itu tuh literasinya masih sangat-sangat kecil ya gitu kan. Terus akhirnya kita cobalah untuk menerapkan hal yang kita dapetin di tempat kuliah ke tempat kita asal. Itu di Belitung Timur, waktu itu pertama kali di SD Negeri 2. Waktu itu kita cuma bikin sosialisasi yang have-fun aja sih ke anak-anak di situ. Oh ternyata antusiasnya besar. Dari guru-guru juga menyambut, oh bagus nih kak, ini kayaknya baru-baru ada anak-anak mahasiswa di luar yang bertugas secara resmi dari kampus gitu. Jadi emang pure berkegiatan secara relawan aja di sana. Terus akhirnya oke deh, berlanjut terus tuh kegiatan sampai akhirnya kita memutuskan untuk pengabdian ke pulau-pulau. Nah, kalau dari aku pribadi, kenapa aku suka ikut berkegiatan di Belitung Mengajar atau bahkan di relawan-relawan lainnya, itu karena emang ada dorongan pribadi. Jadi dulu di saat aku SD, itu emang aku tuh hidup yang bukan di sekitar kota. Jadi emang di daerah yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat kurang maju. Listrik belum ada. Terus rumahnya masih jauh dari kata layak. Terus jadi semenjak pernah hidup di tempat susah waktu itu, sampai nyari genjer, nyari kangkung di sawah orang, terus tiba-tiba ada orang baik yang sering banget ngasih baju bekas, terus ngasih makanan segala macam. Terus akhirnya tanpa sadar, alam bawah sadar tuh udah menanamkan, oh nanti ketika aku dewasa, ketika aku sudah memiliki kemampuan untuk membantu orang, aku pengen deh ngebantu orang kayak orang lain itu ngebantu aku. Gitu. Makanya kenapa walaupun sekarang Belitung Mengajar geraknya lebih soft, yang nggak barbar kayak dulu, masih tetap terlaksana walaupun dikit gitu. Salah satu cara aku konsisten yaitu dengan tetap menanamkan dalam hati bahwa orang lain aja dulu bisa membantu aku, jadi sekarang saatnya aku yang ngebantu mereka gitu. Makanya sekarang tuh di bulan Ramadan selama 30 hari aku pure benar-benar ngelaksanain berbagi takjil atau bahkan nasi kotak
Ya kalau nggak ke orang-orang yang jauh, ke orang-orang sekitar aja deh. Minimal sehari 10 bungkus kalau nasi. Wah keren nih Kak, kira-kira di tengah kesibukan organisasinya masih aktif gak Kak? Untuk saat ini dibilang aktif banget sih enggak, tapi dibilang aktif banget enggak gitu. Cuma pergerakannya emang lebih pelan aja. Mungkin kalau dulu pergerakannya bisa dalam setahun itu bisa ngelakuin beberapa event, misalnya dalam setahun bisa ngelakuin 10 event, mungkin sekarang bisa ngelaksanain maksimal 4 event gitu kan. Karena pertama sumber dayanya juga sedikit, karena kan rata-rata dari mahasiswa ya, sedangkan di Belitung sendiri itu belum ada kampus. Jadi ya kita mengandalkan kegiatan itu di saat mahasiswanya lagi libur atau kegiatan di sekolah-sekolah lagi nggak terlalu banyak gitu. Oh, misal nih Kak, kalau misalnya teman-teman aku mau gabung, cara daftarnya gimana Kak? Oh gitu. Kalau mau gabung sebenarnya tinggal kontak aja sih, bisa kontak di Instagram Belitung Mengajarnya, atau ya bisa nge-calling aku langsung aja deh, atau nge-calling Pak Guru di sekolahnya gitu kan, karena ada beberapa guru di sekolah yang juga udah kenalan sama kita, terus udah kerap melaksanakan kegiatan, jadi itu lebih enak, jatuhnya kita bisa berkolaborasi gitu, karena sejauh ini lebih enak kita berkolaborasi dibanding kita ngebuat suatu event terus akhirnya kita baru ngerekrut orang-orang gitu. Jadi lebih enak kan. Cynthia ini punya temen nih, Cynthia ngumpulin beberapa temen, Kak ayo Kak kita bikin berkegiatan bareng yuk, kira-kira apa ya yang enak gitu kan. Nah nanti dari Cynthia ada teman-teman Cynthia, dari Belitung Mengajar ada teman-teman Belitung Mengajar, kalau digabungin kan seenggaknya kita bisa melipat gandakan kekuatan kan. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu bisa lebih banyak menginspirasi orang-orang, dari Belitung Mengajarnya ke orang-orang Belitung Mengajar, dari teman-teman Cynthia itu bisa lebih, pergerakannya bisa jadi lebih luas, jadi teman-teman Cynthia bisa banyak lebih terinspirasi dari kegiatan yang Cynthia dan teman-teman lakuin. Gitu. Oh ya Kak, kira-kira waktu dekat ini ada kegiatan GBM apa Kak? Oh, untuk waktu dekat ini Belitung Mengajar itu ada kegiatan belanja bareng yatim tadi. Terus ada sedekah ala sholat, berbagi takjil atau nasi bungkus selama 30 hari. Dan kegiatan yang melibatkan anak sekolah itu bakal kita laksanain setelah Lebaran. Dan itu kegiatannya penanaman mangrove gitu. Dan untuk saat ini sih baru mau melibatkan anak-anak di jenjang SD dan SMP. Oh iya Kak, kira-kira penanaman mangrove ini di mana dilaksanakan Kak? Oh iya, lebih tepatnya itu penanaman bakau, karena esensinya kalau mangrove itu adalah tempat habitat di mana bakau itu bakal tumbuh. Jadi di mangrove itu nanti bakal ada bakau, kepiting dan sebagainya, jadi lebih kayak ekosistemnya gitu kan. Nah, sedangkan yang kegiatan yang mau kita laksanain ini yaitu kegiatan penanaman bakau. Rencananya mungkin yang bakal kita laksanain fokus ke daerah Damar ke sana nih, Damar sampai ke Kampit gitu kan. Dan terutama kalau misalnya di Damar itu, kenapa pengen ngelaksanain di sana? Karena di sana ada aktivis lingkungan yang emang gencar nih, gencar untuk melakukan penanaman bakau. Karena emang lingkungan kita sekarang kan sedang tidak baik-baik aja ya gitu. Maksudnya sedang lagi banyaknya pertambangan ilegal. Sebenarnya tidak mempermasalahkan segala macam karena emang itu udah jadi sumber penghasilan masyarakat. Cuman kan alangkah baiknya kalau misalnya setelah melakukan penambangan ya kita tanam kembali lah gitu, karena gimana pun kedepannya itu yang bakal jadi sumber kehidupan kita juga gitu. Kira-kira kegiatannya tanggal berapa Kak? Untuk tanggalnya sih belum tahu kapan ya. Cuman untuk bulannya insya Allah sekitar bulan Juni sebelum Idul Adha. Mei Juni itu yang mana? Karena kalau nggak salah itu juga lagi pada musim-musim liburan sih. BTW kalau Cynthia dan temen-temen di sekolah apa aja nih yang sering dilaksanain di luar kurikulum sekolah? Biasanya aku di luar sekolah itu guru agama, tapi baru asisten gitu. Baru asisten. Agama Buddha. Oh Buddha, berarti setiap hari ngajarnya? Enggak, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu aja? Tapi kadang ada dibilang, kalau misalnya ada agama gak, ada apa gak gitu di grup. Oh gitu. Berarti
Cuma di hari Minggu aja. Mm-mm. Dari Senin sampai Sabtu ya sekolahnya. Sampai Jumat. Oh, jadi dari Senin sampai Jumat sekolah, Sabtunya nggak ada kegiatan? Enggak. Wah. Sabtunya biasanya aku badminton pagi-pagi. Oh, badminton pagi. Mm-mm. Siang dari pagi sampai siang ya? Biasanya jam 10. Oh, sampai jam 10. Dari jam 10 sampai sore nggak ada? Nggak ada. Wah, yaudah itu mah kita bisa kolaborasi sih Cynthia ya kan sih buat penanaman bakal. Iya, Jadi teman-teman lah gitu. istirahat lah itu. Iya. biasanya. Sebenarnya penanaman bakau itu enak tahu. Karena pertama lokasinya di pantai ya kan, di dekat-dekat pantai. Jadi sembari kita melakukan kebaikan penanaman bakau, kita juga healing di situ. Mungkin penat kan selama Senin sampai Jumat itu kita sekolah terus, kita ngajar terus, kita kerja terus. Jadi Sabtunya itu kita healing lah. Tapi healingnya healing bermanfaat gitu. Oh, mantap sih. Bisa lah ya jaga temennya. Iya. Harapan kakak untuk organisasi apa ya kak? Untuk organisasi, harapan aku untuk organisasi itu cuma satu sih. Terutama ini bukan cuma buat Belitung Mengajar aja ya. Jadi untuk semua organisasi perintis yang ada di Belitung Timur. Berat sih merintis organisasi, apalagi di tengah sumber daya masyarakat kita ini yang masih belum banyak tersadarkan mengenai pentingnya berorganisasi gitu kan. Jadi masih banyak masyarakat kita itu yang bersifat individualis, atau bahkan kalau misalnya mau melakukan kegiatan sosial masih bingung nih, kira-kira mau bergeraknya ikut kemana ya. Mungkin karena pertama mereka malu, kedua mereka belum pede, ketiga mereka masih insecure. Ya sebenarnya pada umumnya ketiga ini adalah berkaitan dengan diri mereka sendiri gitu. Nah, fungsi orang-orang yang sudah tersadarkan untuk berorganisasi itulah yang menyadarkan orang-orang ini gitu loh. Ayolah kita ikut berorganisasi, menyadarkan banyak orang dan memberikan banyak manfaat kepada orang-orang. Nah, jadi tujuan dan harapan dari Belitung Mengajar itu yaitu memberikan inspirasi nih kepada orang-orang bahwa berorganisasi itu nggak cuman fokus kepada diri sendiri gitu. Karena emang berorganisasi itu menguntungkan diri sendiri, tapi gimana caranya ketika kita berorganisasi, organisasi yang kita bawa itu bisa bermanfaat untuk orang-orang gitu. Dan yang kedua, bisa membangkitkan semangat teman-teman dalam berorganisasi deh gitu. Karena banyak dari organisasi, ini bukan cuma di Belitung Timur ya, tapi hampir setiap organisasi yang ada di Indonesia sumber masalahnya selain dari dana, yaitu dari sumber daya masyarakatnya. Kenapa? Karena kebanyakan kok orang-orang yang muncul itu aja ya gitu. Makanya giat-giatlah kita berorganisasi, show up organisasi kita dan kegiatan-kegiatannya biar orang-orang itu tersentuh hatinya dan ikut berorganisasi. Jadi SDM di organisasi itu nggak cuma itu aja, termasuk Belitung Mengajar. Harapannya SDM-nya semakin banyak setelah ikut di podcast Wardana ini. Gitu. Yuk masuk Belitung Mengajar. Masih banyak ya kak pemuda yang belum bergerak untuk aktif dalam organisasi. Boleh dong kak kasih saran dan masukan buat pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Belitung Timur ini agar bisa bergerak untuk aktif dalam organisasi yang positif. Gitu. Iya sih benar, yang masih banyak yang belum tergerak hatinya untuk ikut berorganisasi gitu. Sebenarnya cara paling ampuh untuk pertama kali ikut organisasi itu di masa-masa sekolah ini, Cynthia. Jadi mungkin kayak Cynthia dan teman-teman nih yang udah ikut organisasi duluan di sekolahnya, wah itu luar biasa keren sih, karena nggak semua orang tersadarkan kan. Nah, untuk teman-teman nih yang udah lulus sekolah tapi merasa nyesel karena sebelumnya belum ikut berorganisasi, tenang aja, masih banyak kok organisasi-organisasi yang nggak mengharuskan kalian ikut ketika kalian masih menempuh pendidikan. Ada banyak organisasi yang membutuhkan kalian asalkan kalian memang masih mau mencarinya, terutama di sosial media. Sering-sering aja nge-explore di sosial media kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi. Entah itu dari kegiatan kerelawanan dulu, banyak organisasi yang berfokus di kegiatan sosial, pendidikan dan sebagainya, yang membutuhkan orang-orang meskipun mereka udah nggak terikat di sekolah, kampus dan sebagainya. Jadi emang salah satu PR-nya gimana caranya kita yang udah berorganisasi nih, kayak aku, Cynthia, itu ngajakin yang belum berorganisasi itu untuk ikut berorganisasi. Emang impact-nya atau dampaknya itu nggak dirasakan saat ini gitu. Mungkin yang kita rasain saat ini lebih kepada capek, energi kita terkuras, waktu kita kebuang sia-sia. Mungkin itu yang bakal dirasain sama anak-anak yang berorganisasi saat ini. Tapi organisasi itu bakal berimpact
di kita tapi di masa depan gitu. Kayak mungkin bakal ngebuka wawasan kita, bakal ngebuat relasi pertemanan kita itu semakin meningkat. Dan ketiga keuntungannya, kalau misalnya kita itu membangun bisnis, kita udah punya nih teman-temannya untuk menawarkan bisnis kita, untuk menawarkan barang kita ke orang-orang tuh jadi lebih enak. Kenapa? Karena kita udah punya basic relasi yang lebih luas dari organisasi itu gitu. Nah, gimana cara ngajaknya? Organisasi itu nggak cuma berfokus ketika kita masih mengenyam pendidikan. Jadi ketika kita sudah tidak lagi mengenyam pendidikan, organisasi itu masih banyak yang membutuhkan teman-teman semuanya. Organisasi kayak apa? Banyak. Contoh misalnya nih organisasi kerelawanan, entah itu yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, itu banyak yang masih membutuhkan energi dan support dari teman-teman yang saat ini udah nggak sekolah lagi gitu. Dengan cara pertama ya lebih baik kalian nge-explore sosial media dulu nih, organisasi-organisasi tentang kemanusiaan, kerelawanan. Contohnya misalnya kayak sekolah relawan, terus misalnya Lajismu dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka masih membutuhkan orang-orang untuk terlibat secara langsung atas kesadaran pribadi lah ya. Soalnya kalau misalnya mereka yang ngajak, itu jatuhnya bukan berorganisasi lagi tapi sudah bekerja. Nah, caranya ya udah ikutin sosial media mereka terus-terusan, terus sering-sering berkomunikasi dengan mereka, entah itu lewat komenan Instagram atau misalnya lewat DM dan sebagainya. Dan biasanya organisasi-organisasi kayak gitu tuh mereka selalu open volunteer. Itu kalau yang kerelawanan ya, beda lagi sama organisasi kepemudaan. Tapi basically emang gak jauh berbeda. Entah itu di KNPI, entah itu di Karang Taruna, itu mereka biasanya selalu ngadain yang namanya open recruitment. Sesuai dengan timeline mereka masing-masing gitu. Jadi emang harus kitanya sendiri sih yang aktif, jangan nunggu diajak, tapi emang kitanya harus show up gitu. Baiklah Sobat Wardana, kisah kita bersama Kak Bella kali ini semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan hal positif yang telah dijelaskan. Saya Cynthia bersama Kak Bella, kita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah!